Sebelum nonton, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Bagi yang mau berbagi sedikit rezekinya, bisa dikirim ke akun Dana Gil HFAS. Apa? Tapi ayah, dia sudah punya tunangan, anggota keluarga Dian. Pertunangan dibatalkan itu bukan sesuatu yang jarang terjadi. Dan kamu tidak usah khawatir soal tunangannya yang dari keluarga Dian itu. Kamu kan kerabat jauhnya. Pekcur Dian yang hebat itu. Kerabat jauh? Apa maksudnya? Sudah waktunya kamu menikahi seseorang dan ada banyak perempuan yang mengincar posisi sebagai Duchessnya Child. Atau kamu lebih suka menikahi pria tua kaya raya? Ayah, aku... Turuti saja apa kataku buat dia jatuh cinta padamu. Itu satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan Kelman. Ini semua demi negeri yang sangat kamu cintai. Itu saja. Sana, sambut para perwakilan itu. Kenapa aku harus jadi penyelamat negeri ini? Padahal dialah yang menghancurkannya. Sial, hal ini tidak akan terjadi kalau aku terlahir sebagai seorang pangeran. Tidak ada pilihan lain. Dukcel satu-satunya kesempatanku untuk bisa bebas. Sebentar lagi, si Duk Monster akan keluar dari kereta kuda itu. Mana Dukcelnya? Apa sudah terjadi sesuatu? Entahlah. Hilde, bukannya aku menyuruhmu untuk membuat kereta kuda kita berputar satu putaran lagi? Kel, sudahlah, ayo cepat. Wah, dia nona yang digosipkan itu. Dia naik kereta kuda yang sama dengan Seduk Monster yang biasanya berpergian sendirian. Bagaimana bisa dia melakukannya? Cantik sekali. Selimuti dirimu, aku tidak mau kamu sampai masuk angin. Kita ditonton orang-orang loh. Memangnya kenapa? Apanya yang aneh dari seorang pria yang mengkhawatirkan kesehatan tunangannya? Perwakilan dari kerajaan Hell sekalian selamat datang di Istana Regal. Aku pernah melihatnya dulu bertahun-tahun yang lalu. Ada monster. Bukan pengalaman yang menyenangkan sih. Suatu kehormatan bagi kami, diundang kemari atas perintah raja. Suatu kehormatan pula bisa berjumpa dengan Anda, Putri Liane. Lady Dian, kuharap kamu bisa menikmati waktumu selama berada di sini. Anda pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Ayahku berharap kalian bisa beristirahat dengan nyaman di sini. Tolong antarkan tamu-tamu kita ini ke kamar mereka. Silakan ke sebelah sini. Kamar untuk wanita bangsawan dan para putri ada di tempat lain. Izinkan aku mengantar kalian ke kamar kalian. Letaknya ada di bagian paling indah di Istana Regal. Mari ikuti aku. Beda kamar. Sayang sekali ya. Di sini tempatnya. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kamu boleh membawa pengawal sebanyak apapun yang kamu mau. Ruangan yang indah sekali. Terima kasih. Silakan beristirahat. Mari kita minum teh bersama. Setelah kamu cukup istirahat nanti, Lady Dian, kita bisa mengobrol soal ilmu pedang. Dia memang cuma kerabat jauh, tapi tidak kusangka aku bisa bertemu dengan seseorang dari garis keturunan Dian. Kerabat jauh. Setelah bertemu langsung begini, rasanya aku agak enggan mau menuruti permintaan ayah. Apa maksudnya? Garis keturunan Dian, apa dia kenal ayahku? Tapi aku tidak merasa dia punya niat jahat. Aku kira aku bakal mati. Duh, Vanessa, itu kasurku. Setidaknya copot sepatumu dulu. Iya. Memangnya perjalanannya semelelahkan itu bagimu? Perjalanannya sih bukan masalah, yang jadi masalah itu si Duk tidak mau melepaskanmu sama sekali selama di dalam kereta. Meski kamu kelihatan menikmati sekali sih.
Kami memang memalingkan wajah, tapi kamu pikir kami tidak bisa mendengar suara-suara aneh yang kalian buat di dalam kereta kecil itu? Apalagi kalau tidak sengaja bertemu pandang dengan Hilde, si Battle dalam situasi seperti itu. Rasanya aku mau lompat keluar saja dari sana. Ya, memang bukan salahmu sih. Yang mulia toh pasti bakal menyalahartikan apapun usahamu untuk menghentikannya. Hei, ngomongnya jangan keras-keras dong. Waktu dia menangkap dan mengangkat pergelangan kakimu sambil menciummu, aku berdoa begitu keras supaya dia berhenti, padahal aku tidak percaya Tuhan. Iya deh, maaf, kamu boleh berguling-guling di atas kasurku sesukamu. Hore! Sambil kamu melakukannya, coba beritahu aku jadwal kita. Belum ada jadwal penting kok. Ada pesta dansa minggu ini, kontes berburu di minggu kedua, dan festival berburu di minggu ketiga. Siapa saja yang akan menghadiri pesta dansa? Para perwakilan dari negara-negara lain dan juga para bangsawan Kelmen. Pangeran ketiga dari kerajaan Trija mungkin akan hadir juga. Siapa? Pangeran ketiga kerajaan Trija yang katanya playboy itu. Kamu yakin beritanya pasti sudah menyebar luas kalau seorang pangeran dikirim jadi perwakilan kemari? Mungkin dia pura-pura jadi bangsawan biasa. Kamu sudah dengar gosip-gosip seputar dia. Kabarnya dia selalu hadir di setiap pesta. Dan sejak adik perempuannya meninggal, dia jadi gampang marah. Itu sih mungkin cuma gosip saja. Semoga memang cuma gosip saja. Aku pernah melihatnya dulu waktu masih jadi anggota Aretis dan bekerja mengawal seorang wanita bangsawan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melewati perbatasan, tapi dia ada di acara pestanya seorang baron. Pangeran ketiga kerajaan Trija, Iter dia salah satu tokoh jahat utama di cerita aslinya, sejajar dengan Marabas. Kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Iter de Trija, pangeran ketiga dari kerajaan Trija. Di cerita aslinya, dia adalah tokoh jahat yang muncul setelah Kel menghancurkan kerajaan Hel dan mendapatkan Vanessa. Dia kehilangan adik perempuannya dalam proses pemilihan putra mahkota, namun pada akhirnya tetap gagal mendapatkan gelar tersebut. Sehingga akhirnya dia jadi gila. Dia berhasil menjadi kaisar setelah berkhianat dan juga berkat bantuan alkimia. Lalu dia mulai membangun koloni untuk menutupi statusnya sebagai anak haram. Aku tidak terlalu ingat apa yang terjadi setelahnya. Karena ceritanya jadi berkisah pada betapa tak terkalahkan keluarga Chell dan Iter membuat keributan tak menentu. Jadi aku cuma membacanya sepintas, harusnya aku baca lebih teliti. Harusnya dia muncul setelah Marabas keluar dari cerita, tapi sekarang kita jadi punya dua tokoh jahat sekaligus. Bisa gawat kalau mereka bekerja sama. Ya, apa kamu mau aku membongkar barang bawaanmu sekarang? Bukan kamu istirahat saja. Kalau mau makan kue juga boleh, hehe. Kamu kenapa? Cuma merasa lega kamu ada di sini bersamaku. Apa maksudmu? Jangan bikin malu, ah. Pengawalku yang paling kuat di dunia ini adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Kamu tidak usah melakukan apa-apa, kamu cuma perlu tetap tinggal di sisiku. Waktu itu aku belum tahu. Tidak jamin, tapi akan kucoba. Bahwa akan tiba saatnya di mana Vanessa benar-benar terluka menggantikanku. Mereka bodoh ya, atau memang punya terlalu banyak kamar di sini. Bisa-bisanya mereka menempatkanku di kamar yang berbeda dengan tunanganku. Dan aku tidak bisa dengan mudah mengunjungi kamarnya. Aku ini orang sibuk. Yang mulia, ini sarung tangannya Nona. Nona, sepertinya tadi ketinggalan di dalam kereta kuda. Berarti sebaiknya ku kembalikan padanya. Wow, Tuan Butler hebat sekali. Yang mulia, ada beberapa pengawal dari pihak Kelmen ditempatkan di kamarnya Nona-Nona. Aku tidak mau dikenal orang-orang sebagai duk yang mengikuti tunangannya kemana-mana. Kamar Nona ada di lantai 2, mungkin aku bisa ke sana dengan memanjat tanaman sulur. Hah? Kel, apa dia sedang jalan-jalan? Sepertinya bisa. Naiklah ke atas saya, Yang Mulia.
Hmm? Yang mulia, kita bertemu lagi. Jangan bilang kamu mau memanjat naik ke kamar tunanganmu. Mana mungkin, aku cuma mau mengembalikan barangnya yang ketinggalan. Titipkan saja padaku, aku mau menemuinya sebentar lagi. Aku mau mengembalikannya sendiri, tapi terima kasih atas tawarannya. Kukira Duk ini orangnya dingin, tapi ternyata sebaliknya tuh. Tapi dia sampai mau memanjat dinding segala. Sebaiknya segera kulaksanakan rencanaku. Apa kamu punya waktu untuk mengobrol sebentar? Baiklah, aku harap ini mengenai sesuatu yang penting. Aku akan jujur padamu, ayahku menyuruhku untuk merayumu. Tapi melihat kamu sampai mau memanjat ke kamarnya segala, aku jadi tahu usahaku akan percuma saja. Benar sekali, tidak akan ada yang bisa memisahkan kami. Asal tahu saja, aku sendiri enggan melakukan perintahnya itu. Senang mengobrol denganmu kalau begitu. Tunggu dulu, aku baru mau menjelaskan lebih jauh. Apa kamu bersedia membayar harga informasi berharga dariku ini? Aku selalu membayar 2 kali lipat harga aslinya kalau memang sesuatu itu berharga, tapi aku harus menilai sendiri apakah informasimu memang berharga atau tidak. Baru-baru ini ayahku mendapatkan seorang penasehat misterius dan mereka merencanakan sebuah pemberontakan. Kamu harus datang ke kamarku kalau mau tahu lebih lengkapnya. Aku kecewa dengan informasi yang kamu bilang berharga ini. Aku sudah tahu soal itu, rumornya sudah menyebar di kerajaan Hell juga. Aku yakin berkat si penasehat yang dikenal dengan nama Air Gorgole itulah ayahmu bisa mulai menekan kerajaan Hell. Informasimu itu tidak berharga sama sekali. Sepertinya aku tidak akan bisa mengunjungi kamarnya Nona. Sebaiknya kamu jangan sampai berani melakukan sesuatu pada tunanganku kalau masih mau hidup. Atau kamu bisa coba memikirkan penawaran yang lebih menarik. Dan ingat baik-baik, hanya ada satu orang di dunia ini yang boleh memanfaatkanku. Tapi berkat dia, aku berhasil mengetahui satu hal. Air Gorgole memang benar ada di istana ini. Vanessa, bagaimana penampilanku? Cantik seperti biasanya, Nyonya. Kenapa memangnya? Maksudku, apa busanaku sudah pas untuk menghadiri acara minum teh di Kelman? Putri Nadia, Lady Rachel. Lady Dian. Apa kamu sudah dengar sesuatu tentang Putri Liane, Lady Dian? Kemarin malam, ku dengar Putri Liane bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Dia tergila-gila dengan ilmu pedang. Hubungannya dengan ayahnya tidak begitu bagus. Benarkah? Ya, dan begitu dia tertarik pada sesuatu, dia bisa jadi seperti orang kesurupan. Sebaiknya kamu hati-hati. Dia sudah kelihatan lumayan gugup. Sebaiknya aku tidak usah cerita saja. Dia memang meninggalkan kesan yang lumayan kuat, meskipun hanya muncul sebentar di cerita aslinya. Setelah Kel memberi perintah pada Kelman untuk menghancurkan berbagai tempat, pemimpinnya berjanji barang siapa dapat menghancurkan wilayah-wilayah terbesar, maka ia dapat memilih imbalan yang diinginkan. Beberapa hari setelahnya, ternyata Putri Liane lah yang berhasil menghancurkan wilayah-wilayah terbesar. Aku jadi merinding kalau ingat dia sebut-sebut telah membunuh sekian banyak orang dengan senyum terpasang di wajahnya. Kalau tidak salah, keinginannya adalah supaya dia boleh belajar ke luar negeri untuk mendalami ilmu bela diri. Aku tidak ingat lokasi tujuannya, tapi dia pasti putus asa sekali. Itu mereka. Suatu kehormatan bisa menghabiskan siang hari yang indah ini bersama Anda sekalian. Itu cincin pertunangan keluarga Chell, bagaimana aku bisa merebutnya?